Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini, karena kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Berilah kami pengertian, supaya kami memahami firman-Mu. Dan kami melakukannya hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini kita akan baca dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi,
ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, kesetiaan yang tak pudar. Kesetiaan yang tak pudar. Saudara, seberapa lamakah kita mempertahankan kesetiaan jika hal yang kita harapkan cenderung tidak lagi memberi harapan? Bagian dari perikop ini menjelaskan 3 orang perempuan yang masing-masing menunjukkan pengambilan keputusan yang berbeda. Naomi adalah mertua Rut, dan Orpa yang juga telah kehilangan suami seperti Rut, dan Orpa yang adalah menantunya yang juga telah kehilangan suami beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanan hidupnya, Naomi ingin kembali ke negerinya, sehingga ia menyampaikan dengan kasih kepada Rut dan Orpa yang adalah menantunya untuk kembali kepada keluarganya. Karena keadaan dan pertimbangan tertentu, Orpa akhirnya menerima saran Naomi yang adalah mertuanya. Sedangkan Rut tetap bertahan bersama Naomi yang adalah mertuanya, sekalipun kehidupan amatlah sulit. Sekalipun saat itu kehidupan amatlah sulit, Rut berkata kepada Naomi bahwa, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Sikap Rut tetap menunjukkan kesetiaan sekalipun dalam keadaan yang sulit. Saudara, belajar dari kisah ini, kita dapat merenungkan bahwa kesetiaan itu amatlah penting. Ingat bahwa dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Percayalah bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, termasuk melalui kepahitan hidup. Saudara, Rut telah memberi pelajaran kepada kita bagaimana tetap setia bertahan dalam perjuangan kehidupan sekalipun terasa sulit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami telah dengarkan. Teguhkanlah iman kami Tuhan, dan anugerahi kami hikmat-Mu untuk terus hidup dalam kesetiaan kepadamu, sekalipun dalam situasi yang sulit. Bapa di sorga, berkati kami sepanjang hari ini. Lindungilah kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, usaha kami, berbagai aktivitas kami, di mana Tuhan tempatkan kami beraktivitas, berkarya dan berusaha. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing, berkati keluarga kami,
Tuntun dan sertai seluruh keberadaan hidup keluarga kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Kami bersyukur bersama dengan saudara kami, jikalau hari ini ada saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya ataupun merayakan ulang tahun pernikahan, bahkan berbagai sukacita karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami. Sempurnakan sukacita mereka dan lanjutkan pemeliharaanmu kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami. Mungkin ada saudara kami yang dirawat di rumah sakit, ataupun saudara kami yang sedang menjalani proses pemulihan di rumah. Berkatilah semua pengobatan yang diterima, sehingga saudara-saudara kami di hari-hari mendatang beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau hari ini kami menghadapi pergumulan, kami menghadapi persoalan, kami menghadapi masalah, kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Beri kami kekuatan untuk terus kuat dan teguh di dalam iman kepadamu, bahwa Tuhan tidak membiarkan kami, bahwa Tuhan menuntun kami dalam menjalani setiap pergumulan hidup. Dan kami percaya Tuhan selalu sediakan jalan keluar seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikian santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat berkarya, selamat bekerja dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.